Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru sekalian. Perkenalkan, nama saya Ria Alifah dari SMA Negeri 1 Pronojiwo, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Lumajang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan 2.1.A.8 koneksi antar materi modul 2.1. Salam guru penggerak. Perkenalkan, berikut merupakan fasilitator dan pengajar praktek kelas saya, yaitu Ibu Setianingsih dan Bapak Susbiantoro, serta saya sendiri, Ria Alifah, calon guru penggerak angkatan ke-10. Arthur menyatakan bahwa semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan, dan pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi adalah, menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat memperhatikan beberapa tahapan. Tahap yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran, dan tahap yang kedua yaitu menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Tahapan yang ketiga yaitu menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, konten, proses, ataupun produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Dan yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut, yaitu guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, ataupun keterampilan baru. Kedua, minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga, profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami. Efisiensi bergantung pada gaya belajarnya. Kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Yang kedua, guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu yang pertama, konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam, sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Yang ketiga, produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan, sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak.
Koneksi antar materi. Dari seluruh modul yang saya pelajari di sini, semuanya berpihak pada murid. Mulai dari modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, dan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Tidak lupa dengan adanya profil pelajar Pancasila. Yang pertama, keterkaitan antar materi modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul yang sekarang. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Keterkaitannya dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan minat dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang dapat berpihak kepada murid. Keterkaitan dengan modul kedua, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nilainya yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan apa yang dibutuhkan murid dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Dan mewujudkan kepemimpinan pada murid merupakan sebuah peran. Guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar mendidik karakter baik siswa di sekolah. Keterkaitannya dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Guru dapat menggunakan pendekatan IA melalui tahapan baca, yaitu B. Buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa. A. Ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. G. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. C. Jabarkan strategi berdiferensiasi. A. Atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Keterkaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitannya dengan modul 1.4 budaya positif, yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Keterkaitannya dengan modul yang dipelajari sekarang, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dapat ditarik kesimpulan dari koneksi antar materi mulai modul pertama hingga modul 2.1, dijelaskan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu wujud dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menuntun dengan memfasilitasi kebutuhan belajar anak. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif,
dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari upaya budaya positif. Itu tadi yang dapat saya sampaikan, selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.